Halo Taurus, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Taurus khusus untuk karir dan kesehatan dari tanggal 21 hingga tanggal 27 Februari 2022. Readingan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan lewat kartu ini ya, karena saya tidak bisa menjamin bakalan 100% sesuai dengan energi kamu secara personal. Jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu ya. Diambil sisi positif atau nilai motivasinya saja yang menurut kamu bermanfaat untuk kamu aplikasikan atau terapkan di dalam seminggu ini. Oke, untuk Taurus, sebelumnya saya minta maaf ya untuk beberapa minggu yang lalu ya, untuk beberapa minggu ya saya tidak ada rilis ramalan khusus untuk karir, berhubung kesehatan saya, kondisi kesehatan saya kurang bisa diajak kerja sama gitu ya. Jadi terlalu banyak bekerja keras bisa membuat semakin ngedrop. Jadi memang harus ada yang dikorbankan, tapi ya mudah-mudahan teman-teman sekalian bisa memaklumi itu ya, dan mudah-mudahan kedepannya ya saya bisa lebih konsistensi lagi, dan yang paling utama bacaan ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Oke, ada Two of Wands, Seven of Pentacles, Six of Pentacles, King of Swords, the Emperor, Knight of Swords, Judgment, dan di bottom of the deck kamu ada Eight of Swords. Wow, ada energi yang ngeblok kamu nih, semacam trauma gitu ya. Ya, semacam ada situasi krisis atau perasaan kamu yang semacam kamu mengalami cobaan, keadaan semacam terjepit gitu ya. Ya, terbelenggu, semacam kamu ngerasa rentan nih ya. Ada, bisa jadi ini karena kamu terlalu banyak ide, terlalu banyak yang kamu pikirkan, banyak yang ingin kamu aplikasikan di kehidupan kamu, terakhirnya stres sendiri gitu ya. Buntu sendiri gitu. Oke, ada Page of Cups ini untuk the top of the deck ya. Ya, kalau saya ngelihat ini kamu lagi mencari kesegaran gitu ya, berusaha mencari energi fresh ya. Sesuatu yang nge-fresh itu apa ya? Pastinya memiliki pekerjaan, memiliki banyak uang gitu ya, dapat rezeki ya. Oke, Two of Wands ya, saya ngelihat ini lebih ke pilihan ya, pilihan di sini ya. Ada juga sih beberapa di antara kamu bahagia gitu ya dengan keadaan kamu yang sekarang ya, di lingkungan pekerjaan ataupun situasi keuangan kamu gitu ya, mencukupi gitu ya kan. Cuman kamu sepertinya kurang puas ya. Ada kebahagiaan tapi sepertinya kebahagiaan ini nggak sepenuhnya gitu, nggak 100% gitu ya. Ya, ada semacam kekecewaan di satu sisi atas tindakan gitu, semacam bermain game ya. Ada dua pilihan, kamu pilih yang satu gitu kan. Banyak nih dapat duit gitu ya, dapat 80.000 misalnya, tapi untuk pilihan-pilihan yang ada di sini bakalan ada yang 100 gitu. Cuman kamu udah dapat 80 gitu kan, kurang puas. Kalau saya pilih yang gini tadi udah 100 gitu ya. Jadi kurang ini ya, kurang bersyukur gitu dengan apa yang dimiliki gitu ya kan. Oke, saya ngelihat sepertinya kamu di sini dealing dengan energi Gemini, Libra, Aquarius ya, dengan energi udara gitu. Nah, ini bisa jadi atasan kamu atau pasangan kamu, atau bisa jadi ini situasi ya, lingkungan kamu berada di mana ini menuntut kamu untuk senantiasa membuat suatu keputusan ya, harus segera bertindak gitu. Sementara beberapa di antara kamu sepertinya dihadapkan pada dua pilihan pekerjaan, dua pilihan kondisi. Bisa jadi kamu mau beli ini enggak ya, atau beli A atau B enggak ya, semacam gitu ya. Ini cuma ilustrasi saya katakan di sini ya, saya nggak tahu detailnya kamu karena ini general gitu ya. Kamu dihadapkan pada pilihan apa sekarang gitu. Bisa jadi kamu memang gak dihadapkan pada pilihan-pilihan apapun di karir gitu, tapi coba flashback ke hubungan asmara, bisa balik ini bisa berimbas ke asmara juga jadinya gitu. Nah, readingan itu seperti itu ya.
Makanya sebenarnya untuk readingan ramalan seperti ini, satu putaran seperti ini bisa masuk kemana aja gitu. Cuman ada beberapa orang yang mengisi kolom komentar saya ya, ada baiknya memang dipisah aja kak gitu, yang asmara gitu ya, supaya bisa fokus gitu. Nggak mau ribet juga ya, lihat-lihat yang karir gitu ya, berarti di karirnya udah sukses dia gitu ya kan. Oke, ada The Emperor ya, ada fokus, ambisi. Ya ini sepertinya yang kamu terapkan di dalam diri kamu ya, yang ada di dalam pikiran kamu gitu ya. Ambisi kamu apa gitu ya, pengen beli mobil, pengen punya rumah nanti, pengen punya banyak tabungan gitu ya kan. Ya tapi ketika kamu dihadapkan pada kondisi situasi yang membuat kamu bimbang gitu ya, antara kamu akan buka bisnis dengan teman kamu atau dengan orang lain, ya gimana ini ya gitu ya. Kalau misalnya kamu belum yakin, sebaiknya tunggu dulu gitu ya. Untuk King of Swords-nya, cari dulu pencerahan dari orang-orang yang memiliki pengalaman yang di bidang dimana kamu geluti gitu ya. Untuk King of Swords ini, dia nggak yakin melakukan suatu tindakan atau keputusan karena dia takut dia melakukan kesalahan ya. Jadi cari pencerahan, cari berbagai informasi ya, supaya kamu lebih yakin. Oke, untuk Seven of Pentacles-nya ya, saya ngelihat ini lebih ke kerja keras ya. Kondisi kehidupan kamu, karir kamu udah gitu aja terus monoton. Kapan ya ini meningkat karirnya? Kapan gaji saya meningkat ya gitu. Kapan ya bisnis saya ini berkembang? Ya, kamu lagi memantau ini sambil kamu fokus ya, sambil juga kamu memantau perkembangan dari usaha kamu ya. Ya, apalagi kalau kamu ini petani, ya harus bersabar gitu ya kan. Kamu juga harus berserah terhadap Tuhan, terhadap semesta, supaya semesta, the nature itu ngebantu kamu untuk mewujudkan doa kamu nih. Jadi apapun yang kamu sudah tanam itu akan bertumbuh berkembang sesuai dengan harapan-harapan kamu gitu ya. Jadi nggak cukup di sini cukup ambisi atau fokus aja. Kalau menurut saya harus ada doa juga ya. Oke, ada Knight of Swords ya. Ini adalah seseorang yang memiliki antusias yang sangat besar ya. Knight of Swords ini ya, agak keras kepala ini, terus nggak sabaran ya. Sementara bidang yang kamu geluti di sini menuntut kamu harus bersabar, harus fokus ya, harus teliti juga ya. Sementara di sini nggak sabaran gitu, aduh lama kali prosesnya, gini aja terus hidupku gitu. Jadi bawahan terus gitu, jadi buruhnya orang terus gitu ya. Kadang ya ada situasi yang membuat kita ya harus bersabar dulu. Kita nggak bisa maksa kan gitu ya, mungkin beginilah dulu gitu ya. Oke, untuk Four of Pentacles-nya, sepertinya hal yang mendesak kamu di sini, nggak sabaran lagi menuai hasil dari usaha kamu karena kondisi keuangan ya, kondisi keuangan. Ada beberapa di antara kamu sepertinya udah bekerja nih satu bidang gitu, tapi karena kamu ngerasa kamu stagnan di situ, kamu pengen beralih ke yang lain, cuman nggak yakin gitu ya, yang nggak yakin. Kamu ngerasa gini aja terus penghasilannya gitu, cuman kamu nggak yakin nih, gimana aku mau memulai sesuatu yang baru, sementara yang baru ini pun belum tentu ya lebih baik daripada yang sekarang gitu ya. Kamu senang sih di satu sisi dapat kesempatan yang baru itu gitu ya, tapi di satu sisi kamu juga jadi dilema gitu ya. Ya ada judgment nih, saya ngelihat di sini kamu harus observasi dulu lah ini untuk kondisi atau situasi yang membuat kamu dilema di sini. Dan pastikan dulu kalau apa yang akan kamu putuskan nanti tidak akan membuat kamu kecewa gitu ya. Oke, saya akan buka di sini untuk spiritual guidance kamu. Untuk Taurus, ya saya minta maaf ya untuk suara-suara di belakang, ada ini yang ketok-ketok. Ya, maklum lah. Di satu sisi rumah saya ini dekat bengkel juga. Dekat tukang las juga gitu. Ya.
maklumlah kondisi dan situasinya masih seperti ini sekarang ya. Oke, untuk Taurus dari tanggal 21 hingga tanggal 27 Februari 2022. Oke, ada Ace of Swords, Queen of Wands, Seven of Wands, the Hierophant, Two of Swords, Four of Pentacles, yes, dan Ace of Pentacles. Wow, muncul lagi di sini Four of Pentacles-nya ya. Rasa kekhawatiran, khawatir dalam hal keuangan, khawatir kamu nggak punya tabungan ya. Gimana nanti ini kita menyekolahkan anak ya, melanjutkan pendidikan dia kalau misalnya tabungan kita nggak ada, semacam gitu. Ada juga ini ya pesan dari beberapa di antara kamu yang memiliki udah berkeluarga gitu ya, yang udah memiliki anak ya. Kalang kabut ini ya, kamu di satu sisi optimis, fokus, ambisius gitu ya, pengen sukses, pengen kaya, pengen banyak uang gitu ya, bekerja keras gitu ya, tapi ini seperti mengandalkan otot aja dia gitu, nggak jernih pikirannya gitu ya, dengan adanya Two of Swords di sini. Jadi kalau kita bekerja itu ibarat gimana ya, seperti robot gitu, jangan seperti itu gitu ya. Kadang kita harus menenangkan diri dulu gitu ya, tenangkan diri atau buka pikiran, wawasan, belajar untuk mengerti apa ya, perjalanan rezeki kamu ya, vibrasi kamu itu perlu dipelajari. Ada orang gitu ya, nggak harus bekerja dengan otot mati-matian tapi rezekinya ngalir aja banyak gitu ya, karena dia mengerti ya di mana posisinya dan bagaimana harus dia menempatkan dirinya gitu ya. Segala sesuatunya itu nggak bisa kita paksakan gitu ya. Dia ini sepertinya kamu perlu di sini lebih mengenal diri sendiri, mendamaikan hati gitu ya. Harus bisa berkompromi dengan situasi atau keadaan kamu. Kalau keadaan kamu sekarang ini masih ini ya, kamu ngerasa belum secure dalam hal keuangan, sebenarnya nggak susah-susah amat nih ya, cukup-cukup aja gitu ya. Tapi kamu khawatirnya luar biasa gitu. Mau beli ini pun mikir-mikir panjang gitu ya. Ada orang minta bantuan dari kamu pun mungkin kamu akan berpikir panjang memberikan bantuan gitu. Gak mau kasih gitu ya. Padahal di satu sisi kadang ketika kita ngebantu orang justru itu jadi berkat sama kita ya. Mungkin gak akan dari dia dapat balasannya, tapi dari orang lain gitu ya. Cuman dalam hal ini mau memberi atau berkorban sama orang lain ya, atau kamu tergoda pengen beli barang-barang yang berharga di sini ya, nggak nanggung-nanggung sekali mengeluarkan banyak sekali gitu. Nah ini perlu kesadaran di sini di dalam mengelola keuangan gitu ya. Harus ada kontrol diri, terus ada konsistensi gitu. Jangan sekali menabungnya besar sekali sampai tidak melihat ini ya, makanan di dapur tersedia apa enggak gitu. Kalau sekali melakukan pengeluarannya besar sekali tanpa harus ini melihat kondisi keuangan masa depan, ke depan nanti gimana gitu ya. Ya, jadi ya, harus ada kontrol. Konsistensi itu yang paling penting gitu ya. Sedikit demi sedikit pun ditabung, tapi selalu rutin gitu ya. Ini akan menjadi backup bagi kamu di masa depan. Dan kalau ngebantu pun ya nggak harus ekstrim kan gitu ya. Ya secukupnya aja apa yang bisa gitu. Kalau memang kamu pengen bantu gitu ya, atau membeli benda-benda berharga yang menurut kamu pengen. Ya kadang kan kita pengen memanjakan diri gitu ya kan. Ya belilah sewajarnya gitu. Jangan sesuatu yang ekstrim gitu ya. Jangan bertindak impulsif untuk melakukan tindakan yang ekstrim di sini lah dalam hal pengeluaran gitu ya. Jangan dibutakan oleh nafsu gitu. Ya. Nah ini akan mengganggu stabilitas keuangan kamu nanti. Tapi kalau misalnya ini bisa kamu kontrol ini ya keuangan kamu akan stabil. Ya, dan di minggu ini sepertinya saya ngelihat ya, walaupun ada semacam godaan-godaan ini tadi ya, untuk melakukan tindakan-tindakan yang ekstrim ini tadi, kamu berusaha nih
di sini ngekontrol diri kamu, ya. Dan pada akhirnya ya ada semacam saya ngelihat di sini ini semacam pertobatan, semacam perkembangan diri kamu gitu ya. Ada perubahan ke arah yang lebih baik. Ya, tadinya kamu ekstrim di dalam melakukan pengeluaran, tapi di sini kamu berusaha untuk gimana ya, supaya berubah gitu, jangan seperti itu lagi gitu. Aku nggak mau deh boros lagi, ya. Aku nggak mau lah beli apa-apa ekstrim semua gitu ya. Aku mau berusaha lah mengubah cara pandangku mengenai menabung ini gitu ya, atau caraku di dalam memanage keuangan ya. Dan di sini kamu mendapatkan pencerahan itu memang ya. Kamu mendapatkan pencerahan ketika kamu dihadapkan pada masalah keuangan. Ada juga nih beberapa di antara kamu, saya ngelihat ini sepertinya dealing dengan ini ya, keuangan ini tadi ya. Masalah utama kamu uang ya, menabung gitu, tabungan ya. Ini erat kaitannya dengan rencana pernikahan gitu. Ada yang baru menikah, ada yang udah yang mau menikah ini sepertinya ya. Ya, cuma gara-gara keuangan ini tadi ya. Sepertinya belum ada keyakinan gitu. Belum yakin 100% akan kamu eksekusi dalam waktu dekat ini untuk pernikahan ini gitu. Sebenarnya udah pengen banget menikah gitu ya, hasrat untuk menikah itu pengen banget, tapi masalah utamanya itu selalu uang ini nih gitu ya. Ya, pengen rasanya menabung ini, dapat uang, dapat untung yang rezeki yang sangat melimpah gitu ya, seketika gitu, supaya apa yang kamu inginkan di sini ya, pengen menjadi orang kaya, sukses ya, pengen bisa menikah segera ya, terwujud gitu ya. Ya, di akhir minggu ini saya ngelihat kamu akan mendapatkan tawaran ya, bakalan mendapatkan keberuntungan ya. Kalau koneksinya ke sini sih untuk Two of Wands ya, saya ngelihat ini lebih ke pencerahan, seperti jalan keluar, solusi atau pilihan yang kamu lakukan di sini nih. Untuk beberapa di antara kamu yang dihadapkan pada dua pilihan, antara kamu pilih pekerjaan A, B, kamu akan memperoleh hasil yang bagus di sini untuk kamu. Ya, antara kamu yang mau menikah atau belum gitu ya, kamu akan memperoleh ini ya, mendapatkan jawaban di minggu ini, dan jawaban ini akan ini ya, membuat kamu tercerahkan, pikiran kamu tercerahkan. Untuk the judgment saya lihat ini lebih ke pergeseran paradigma, cara pandang kamu berbeda jadinya di sini mengenai kondisi kamu di sini ya, dan apa yang harus kamu lakukan gitu. Sepertinya karena kondisi kamu ini dilema ya, kamu banyak belajar di sini, membuka diri dengan hal-hal baru, dan ini yang mengubah cara pandang kamu mengenai uang ya, cara memanage keuangan ya, cara mengontrol diri, nafsu untuk melakukan pengeluaran gitu ya. Ya, ada juga nih beberapa di antara kamu saya lihat ini bakal bertemu dengan orang baru, ada tawaran, promosi, ada orang yang membukakan pintu rezeki sama kamu ya. Ya, tapi ini nggak terlepas dari usaha yang kamu lakukan. Ada usaha yang kamu lakukan sehingga ada kesempatan bagi kamu untuk memperoleh peluang atau promosi di sini ya. Ini juga bisa pertemuan dengan orang baru ya, atau transaksi jual beli ya. Bisa jadi kamu adalah pengusaha gitu ya, jualan gitu ya. Ya, ini jualanku kok nggak ini ya, kalau bisa aja jualanku ini habis semuanya, udah seenggaknya cukup nih untuk menikah gitu ya kan. Ya, saya ngelihat ada nih transaksi jual beli di minggu ini. Oke. Untuk spiritual guidance-nya Taurus, ada face your financial fears, cooperation instead of competition, clean energy food. Ya,
When you are honest with yourself about fears of success or failure, they can no longer control you. Be free of hidden fears by exposing them to the light of awareness, and you'll realize that you, in fact, have nothing to fear, and that every successful person has struggled with and released these self-doubts. Ya, ada beberapa di antara kamu ini mungkin ya, rasa khawatir kamu itu masalah keuangan kamu nggak cukup. Untuk mewujudkan impian kamu gitu ya. Jadi ini makin lama makin membabi buta gitu ya. Nah, kalau kamu semakin takut ya, kamu akan semakin redup energinya. Ya, kamu semakin akan sulit berpikir di dalam bekerja. Sulit untuk fokus konsentrasi di dalam bekerja. Padahal untuk Seven of Pentacles ini nih, kamu harus fokus, harus konsentrasi, teliti di dalam bekerja gitu. Ya, kamu harus menyadari bahwa sesungguhnya tidak ada yang perlu kamu khawatirkan di sini. Ya, dan percayalah ya, dan kita bisa lihat ya kan, orang-orang sukses sekarang ini, mereka nggak sukses ya yang ini ya, yang genuinely sukses dari nol gitu, yang murni dia perjuangannya dari nol gitu ya. Dia bisa sukses sekarang bukan sesuatu yang mudah kan, pasti ada jatuh bangun yang terus dia alami gitu ya. Kenapa dia bisa, kenapa aku nggak bisa, kenapa kamu nggak bisa, semacam gitu. Intinya adalah memiliki kepercayaan, keyakinan. Ya, jangan khawatirnya yang semakin membabi buta. Ya, kadang kita harus easy going sama hidup ini. Ya udah, kalau misalnya nggak bisa, kalaupun nggak bisa sama dengan Jack Ma, ya kah? Tapi seenggaknya kita bisa menikmati hidup kita dengan bahagia, mensyukuri apa yang kita miliki, nggak punya utang gitu ya kan sama orang. Ya, nggak ada yang kita pikirkan yang membuat kita takut gitu ya, tiap bulan ditagih misalnya. Ya, intinya adalah kesadaran di dalam memaknai kebahagiaan yang sesungguhnya apa sih sebenarnya ya. Orang-orang beda sih gitu ya. Ada orang yang merasa bahwa dia bakalan bahagia ketika dia udah memiliki banyak uang gitu, tapi ada orang merasa bahagia kalau dia nggak punya utang. Kalau menurut saya sih yang nomor 2 lebih tepat gitu. Ya, karena kalau kita mikirin kaya terus gitu ya, nggak ada habisnya, yang ada kompetisi gitu. Kompetisi, ujung-ujungnya kompetisi ini bisa nggak sehat gitu ya kan, menguras tenaga dan energi ya. Cooperation instead of competition. What's yours is yours and no one can take it from you. There's no need to compete as there's an abundance for all. You have complete access to unlimited abundance for yourself and to share with others. With cooperative partnership, you can accomplish anything. Ya, ini bukan masalah kompetisi sebenarnya untuk keberhasilan ini ya. Dalam hal financial pun menurut saya ya, yang paling penting itu adalah stabilitas. Ya, kamu misalnya kaya banget, 100% kekayaan kamu gitu ya kan, tapi utang kamu 80%, artinya cuma 20% kekayaanmu gitu. Ya, ada orang dia kayaknya dia nggak punya rumah tuh ya, dia punya rumah tapi kecil gitu ya. Ya, kecil aja rumahnya gitu, tapi dia nggak punya utang. Ya, oke, dia memang kekayaannya cuma 70% misalnya, atau 50%, tapi dia nggak punya utang. Kan masih lebih bagus daripada yang pertama gitu ya kan. Iya. Ya, intinya adalah stabilitas itu akan membuat kita nyaman menurut saya. Okay, clean energy food. When you fuel your body with a healthful organic diet, you increase your energy levels and ability to focus. This automatically leads to more efficiency, better ideas, and a higher vibration which attracts golden opportunities and beneficial relationship. Ya, ada juga nih beberapa di antara kamu karena banyak pikiran, khawatirnya luar biasa gitu ya, fokusnya membabi buta untuk bekerja keras gitu ya. Ya, sampai enggak ini perhatikan kesehatan ya. Di sini spiritual guidance kamu berkata, kamu harus perhatikan pola makanan kamu, harus sehat gitu ya. Kalau pola makanan kamu sehat, fresh, makan buah, sayur, pikiran juga akan fresh. Jadi
tubuh kita ini terdiri dari energi negatif, dari ini ya, ion positif, negatif, proton, neutron gitu ya. Jadi kalau misalnya negatifnya lebih besar, ini bawaannya berat ya, mikir pun kan berat, otak berat ya, peredaran darah nggak lancar, nggak bisa mikir kan, lemas dia ya. Kalau udah lemas kayak semangat bekerja, nggak bisa fokus bekerja, nggak bisa fokus juga untuk belajar gitu ya. Jadi ada baiknya memang selalu seimbangkan aktivitas kamu, kehidupan kamu dengan makanan yang sehat. Ketika makananmu sehat, fresh, tubuhmu fresh, peredaran darahmu fresh, ya pikiran fresh, kamu juga bisa fokus jadi di sini bekerja. Ya, oke. Ya intinya begitu ya, di minggu ini untuk Taurus bakalan ada di sini nih tawaran. Ya, bakalan ada hal-hal baru yang membuat cara berpikir kamu baru, ada semacam pergeseran paradigma baru ya di dalam karir kamu ya, atau kehidupan finansial kamu di minggu ini. Oke, demikian untuk Taurus, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini tidak sesuai dengan kamu, diabaikan, diambil sisi positifnya. Ini semakin lama banget ini, sorry ya, saya nggak menyadari waktunya udah terlalu banyak. Tetap bersemangat and semoga kalian berbahagia. Goodbye.